berbahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya Rizka Nurmarifah, calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 109G BPKP Jawa Timur Kabupaten Probolinggo. Pada tugas kali ini, saya akan berperan sebagai observer modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Cici, Bu Selamat siang Adi. juga. Selamat siang Bu Rizka. Jadi alhamdulillah, terima kasih kesempatan saya hari ini adalah kegiatan observasi pada proses yang sebelumnya coaching yang telah dilakukan oleh Bapak Zainal dan Ibu Alimbi. Bisa dipastikan kemarin itu perannya Pak Zainal sebagai apa? Kuci. Sebagai kuci, Ibu Arimbi sebagai coach. Sebagai orang yang punya masalah, gitu. Sudah teratasi ya Bapak? Alhamdulillah berkat beliau, kuci saya luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Nah, kembali ke peran saya sebagai seorang observer, di mana nanti saya memiliki 3 teknik penilaian untuk tahap yang sekarang ini ya Bapak Cici dan Ibu Arimbi. Ya. Jadi penilaian saya ada 3 tahap: pra observasi, kemudian waktu observasi, dan pasca observasi, seperti itu. Jadi sekilas saja di pra observasi nanti saya akan lihat yang namanya gimana seorang coach dan coachee membangun hubungan, ya. Hubungan kemitraan harus dibangun dulu, itu yang menjadi teknik pra observasi saya. Nah, ketika observasi nanti saya akan lihat bagaimana alur ceritanya, karena coaching tidak terlepas dari alur cerita, seperti itu ya Bu Arimbi, Pak Jinjin. Nah, Betul Bu. terakhir nanti pasca observasi saya juga akan turut serta merefleksi apa yang telah Ibu Arimbi dan Pak Zainal lakukan, seperti itu. Bisa dimulai sekarang? Monggo silakan. Saya lebih ke arah Bu Arimbi sebagai coachnya ya. Permisi Pak Jinjin. Iya, monggo. Jadi Bu Arimbi, saya ingin menanyakan ya, ada sekitar 7 pertanyaan ya Bu. Pertanyaan yang pertama, kompetensi, terkait dengan kompetensi pada proses coaching, apa yang Ibu Arimbi ketahui tentang proses coaching, di mana proses coaching itu ada kompetensi yang harus dikuasai. Baik Bu Rizka, dari pembelajaran saya tentang coaching ini yang saya ketahui ada 3 kompetensi. Iya, betul. Salah ya. Yang pertama adalah kehadiran Ya, kehadiran atau presence. Iya, kita present. menyebutnya presence. Present. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Jadi kita mendengarkan aktif dari coaching yang sudah mempunyai masalah yang disampaikan oleh coach. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, boleh ini sedikit saja sekilas apa yang Ibu ketahui tentang pertanyaan berbobot, kemudian presence atau mendengarkan aktif. Baik Bu Rizka, untuk present ini yang jelas kita sebagai coach dituntut untuk selalu mendampingi dari proses awal coaching itu menceritakan semua permasalahan yang dihadapi sampai akhir, sampai ke alur nanti kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Jadi kita sebagai coach tidak boleh terlalu banyak ngomong istilahnya. Jadi kita harus mendengarkan aktif, di mana nanti dari apa yang sudah diceritakan oleh coachee nanti akan mengarah ke yang 3, membuat kita sebagai coach nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya bisa mengacu untuk mengambil sebuah keputusan. Lanjut. Nah, kalau dilihat dari penjabaran, saya minta sekilas, tapi Bu Arimbi ini tepat ya. Sepertinya memang proses coachingnya mantep ini ya. Dari ketiganya itu, mana sih yang pengen dikembangkan spesifikasi dari Ibu Arimbi sendiri selaku coach dari coachingnya Bapak Zainal, seperti itu? Kalau dari saya pribadi sebagai coach, saya itu ingin mengembangkan potensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa kira-kira?
Kenapa hal itu saya lakukan? Yang jelas dari proses tersebut saya kan harus mendengarkan aktif. Di situ terdapat pembelajaran juga bagi saya, karena saya di sini tugasnya bukan mengajari ya Pak ya, jadi sama-sama belajar. Jadi dengan mendengar mengajukan mendengar aku kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu, sehingga saya nantinya bisa bantu gitu loh, bisa memberikan masalahnya Pak Jiji gitu ya Pak Jiji ya. Kalau saya tidak bisa membuat istilahnya pertanyaan berbobot, tidak bisa memancing, tidak bisa menstimulus, akhirnya nanti dari pihak kucing juga akan butuh kan sebenarnya. Nah, memang dari ketiganya sudah dipilih menjadi seorang yang memberikan pertanyaan berbobot. Adakah indikator Bu keberhasilan pertanyaan berbobot yang bagaimana yang menurut Bu Arimbi ini oke, sip, berada di nilai sempurna? Indikator keberhasilannya bagaimana? Kalau indikator keberhasilannya itu saya harus mampu merangkum pertanyaan-pertanyaan keseluruhan, jadi dari proses mendengarkan aktif tadi. Jadi setelah saya dengarkan semuanya, saya rangkum intinya, intisarinya yang nanti bisa saya buat sebagai pertanyaan untuk kunci saya. Yang kedua, ini yang agak sulit sebenarnya Bu buat saya, karena kita sebagai manusia kadang ngomong tidak terkendali. Yang ingin saya tidak menjudgment dari apa yang sudah terjadi, jadi saya tidak mengeluarkan judgment pada kunci saya. Karena judgment ini juga nantinya bisa menghambat proses suksesnya kucing gitu ya Bu ya. Oke. Nah, pada proses selanjutnya nanti di tahap observasi, nanti setelah ini mohon diceritakan singkat saja apa yang sudah menjadi permasalahan Pak Jiji. Jadi nanti pada waktu itu saya akan mencatat apapun yang Ibu Arimbi ini proses coachingnya dengan Bapak Zainal seperti itu, silakan bisa diceritakan singkat saja. Baik, nanti mungkin Pak Zainal bisa mengkali ya Pak ya. Takutnya saya sebagai manusia ada poin yang terlupakan di situ. Jadi Pak Zainal ini menceritakan pada saya bahwa di lembaganya, kebetulan kan di SMP, otomatis usia remaja. Jadi di situ banyak sekali permasalahan, terutama kenakalan remaja. Di antaranya seperti siswa merokok, kemudian mohon maaf ya ada minum minuman, betul ya Pak Jiji. Dan yang paling dominan itu adalah perkelahian antar. Jadi antar teman, antar geng, sampai ada timbul geng-geng seperti itu. Kasus yang dipilih memang kasus yang ada di sekolah, bukan pribadinya Pak Jiji, seperti itu ya Pak Jiji. Ya, betul. Kira-kira dari identifikasi masalah tadi dari pihak Pak Jiji saya mau tanya, sudah menemukan rencana aksi bersama dengan coach? Ya, betul Bu. Bagaimana? Jadi apa yang ditanyakan oleh Ibu Rizka selaku observer, memang dalam diskusi kami, saya selaku coach, beliau selaku coach, memang semula saya sudah menyampaikan semua unek-unek saya terkait dengan permasalahan yang terjadi di sekolah saya, yang sangat kompleks, tetapi yang paling dominan seperti akan sudah disampaikan oleh coach saya, Ibu Arimbi, memang yang paling dominan adalah sering terjadi perkelahian. Adapun dua orang siswa yang kalau tadi merokok dan meminum minuman air yang beralkohol, minuman yang beralkohol, itu adalah bagian terkecil. Tetapi masalah yang sangat membuat hati kami selaku guru itu miris dan merasa dipermalukan di tengah-tengah masyarakat atas perlakuan mereka yang ketika pulang sekolah itu berkelahi. Jadi itu yang menjadi sebuah inti permasalahan, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Arimbi tadi, kompetensinya lebih dominan kepada kompetensi menanyakan hal yang pertanyaan yang berbobot. Ternyata memang dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Arimbi ternyata mendapatkan sebuah hasil yang berkualitas. Apapun yang ditanyakan dan kami menemukan satu jawabannya dari menggali pertanyaan itu, kami sampaikan dengan secara eksplisit, secara gamblang, secara jelas apa yang terjadi, sehingga kecenderungan apa yang didiskusikan itu dari coach kami, dari coach saya itu sangat berbobot dan berkualitas. Jadi memang dilihat dari hasil akhir sudah ada rencana aksi dari proses coaching ini.
Saya tekankan lagi gitu, bahwa memang coaching ini harus melalui tahap tirta seperti itu ya Bu ya. Bisa dijelaskan untuk tahapan tirtanya, bukan hanya sekedar menyebutkan tapi juga Berikan ilustrasi. iya, prosesnya bagaimana Bu Ari? Iya, yang pertama tirta tujuan Rizka sudah jelas tadi Pak JJ bercerita bahwa tentang kenakalan remaja yang ada di sekolahnya. Kemudian dari proses mengambil tujuan itu timbullah identifikasi. Jadi permasalahannya banyak sekali, siswa merokok, minum minuman keras, berkelahi, dan yang paling dominan itu adalah perkelahian. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kunci saya juga sudah melakukan beberapa tindakan, rencana aksinya. Ya. Contohnya yaitu pemanggilan terhadap anak, terhadap murid sudah dilakukan. Kemudian pendampingan individu lewat guru BK ya Bapak, kalau sudah dilakukan, tahap berikutnya sampai pemanggilan orang tua, bahkan ada proses coaching ya Bapak ya. Bahkan sampai langkah terakhir. Nah, langkah terakhir jika sudah final tidak ada lagi yang semoga tidak sampai pada yang terakhir. Kemudian untuk tanggung jawab TA, tanggung jawab, bagaimana bentuk tanggung jawab atas apa yang telah Bapak Zainal bersama dengan Ibu Arin dilakukan? Untuk tanggung jawabnya itu bagaimana? Ya tadi itu Bu Rizka, kita menyamakan persepsi tindakan atau tanggung jawab yang harus diberikan kepada anak-anak, dan semua itu sudah dilakukan ya Pak JJ? Sudah. Jadi dari tadi itu pemanggilan orang tua. Oke. Ya, seperti itu. Jadi memang tahapan tirtanya sudah komplit, sudah penuh, pelaksanaannya dilakukan. Nah, Dan satu hal mungkin Bu, yang ya. tidak kalah pentingnya dari kunci, bicara tentang tanggung jawab. Kami selaku guru melakukan sebuah tindakan yang boleh dikata ya ekstrim. Kalau dibilang ekstrim ya ekstrim. Karena memang bagi dua siswa yang melakukan tindakan konyol seperti merokok dan meminum minuman yang beralkohol itu adalah satu tindakan yang sangat di luar etika moral. Karena dikhawatirkan mencemari atau malah membuat berpengaruh pada siswa yang lain, maka langkah yang diambil oleh kami itu adalah ya dilakukan komutasi. Itu langkah yang sebagai bentuk tanggung jawab moral, tanggung jawab kami selaku individu, selaku guru, dan sekaligus di institusi sekolah. Itu. Karena memang kembali berbicara institusi lembaga ya Pak ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu Arin. Ini dari kompetensi yang sudah dilakukan sudah fix, ini kan 3 tadi dilakukan dan Bu Arin memilih satu kompetensi yang ingin dikembangkan, yakni mengajukan pertanyaan berbobot. Adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Ibu Arin seperti itu? Menurut saya pribadi, Rizka, dari 3 pengembangan itu, 3 kompetensi tersebut itu sudah sangat kompleks ya untuk melakukan proses coaching atau tujuan kita untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi saya kira jika saya mendalami ketiga hal tersebut, insya Allah untuk kedepannya, nah, setelah kita melakukan 3 hal tersebut pasti akan menemukan ide-ide baru ke depan. Jadi untuk sementara ini hanya 3 dulu. 3 itu dulu. Jadi yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, cukup. Dari proses observasi saya sudah memperoleh data yang luar biasa atas coaching yang dilakukan oleh Ibu Arindi bersama dengan Bapak Zainal. Jadi cukup sekian dari saya, semoga tidak berhenti pertemuannya hari ini, berlanjut pada proses coaching selanjutnya, karena kita tidak hari ini saja memiliki masalah, semoga kita bisa tetap berlanjut, kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk lembaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.